Selamat datang di channel Ray & Co Jakarta Tax and Legal Services. Khususnya bagi rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan mengupdate kepada rekan-rekan proses rekrutmen calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak tahun 2026. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa Komisi Yudisial diamanatkan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan proses rekrutmen calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak. Dan pada kesempatan hari ini, kami akan mengupdate kepada rekan-rekan perkembangannya. Dan kami sampaikan pertama-tama bahwa proses rekrutmen telah dimulai dengan hasil seleksi administrasi. Sebagaimana rekan-rekan pernah juga mengetahuinya, dan sebagaimana rekan-rekan lihat di layar, bahwa hasil seleksi administrasi telah diumumkan berdasarkan pengumuman Komisi Yudisial nomor 5 tahun 2026 tertanggal 21 April 2026. Dan sebagaimana rekan-rekan bisa lihat ya di layar rekan-rekan di atas, bahwa hasil seleksi administrasi ini telah meloloskan setidak-tidaknya 11 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak. Satu diantaranya adalah Dr. Agus Suharsono selaku Hakim Pengadilan Pajak. Kemudian nomor 2 adalah Dr. Andre Irwanda juga sebagai Hakim Pengadilan Pajak. Nomor 3 Dr. Arifin Halim selaku konsultan pajak. Nomor 4, Dr. Raden Aryo Hatmoko juga selaku Hakim Pengadilan Pajak. Nomor 5, Dr. Ismail Rumadan selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional. Nomor 6, Dr. L.Y. Harisi Advianto selaku Hakim Pengadilan Pajak. Nomor 7, Dr. Maftuh Effendi selaku Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Nomor 8, Dr. Mustamar selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tun Medan. Nomor 9, Dr. Ruwaidah Afiati selaku Hakim Pengadilan Pajak. Nomor 10, Profesor Dr. Haji Sugianto selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Tiber Syekh Nuryati Cirebon. Nomor 11 atau terakhir, Profesor Dr. Yehezkiel Minggus Tiranda selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dari 11 nama calon tersebut, ya sebagaimana rekan-rekan juga bisa lihat di layar rekan-rekan, maka Komisi Yudisial memohon kepada masyarakat agar diberikan informasi sehubungan dengan rekam jejak, yaitu integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon Hakim Agung tersebut. Dan informasi mengenai rekam jejak tersebut diharapkan sudah diterima paling lambat 5 Juni 2026, yang bisa disampaikan melalui email, juga bisa disampaikan langsung ke alamat Komisi Yudisial yang ada di Jakarta. Namun, apabila rekan-rekan meneliti dengan cermat bahwa tadi disebutkan pengumuman oleh Komisi Yudisial informasi mengenai rekam jejak tentang semua calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak tersebut dapat disampaikan paling lambat 5 Juni 2026. Tentu harapannya sebelum 5 Juni 2026 tidak ada keputusan apapun yang diambil oleh Komisi Yudisial, karena Komisi Yudisial sedang menunggu informasi masyarakat. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika Komisi Yudisial justru menerbitkan keputusan hasil seleksi kualitas terhadap 11 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak tersebut, dan hasilnya sudah diumumkan ya melalui pengumuman resmi Komisi Yudisial ya terkait dengan hasil seleksi kualitas yang sudah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2026. Padahal masyarakat masih diminta untuk memberikan informasi rekam jejak tersebut sampai dengan tanggal 5 Juni 2026. Sehingga menurut kami keputusan daripada Komisi Yudisial ini sangatlah prematur ya. Sehingga dengan demikian maksud dan tujuan daripada Komisi Yudisial untuk meminta informasi dari masyarakat sampai dengan paling lambat 5 Agustus 2026 ini menjadi tidak bermanfaat. Karena apa gunanya informasi itu disampaikan oleh masyarakat sampai dengan 5 Agustus 2026 paling lama ya. Tapi kemudian tanggal 26 Mei 2026 justru
itu Komisi Yudisial sudah mengambil keputusan yang terlalu prematur ya, dan tidak menunggu masukan atau informasi masyarakat mengenai rekam jejak dari calon Hakim Agung Kamartun khusus pajak. Nah, sebagaimana rekan-rekan bisa lihat di layar rekan-rekan bahwa pengumuman resmi itu telah disampaikan tanggal 26 Mei 2026 dan hasil seleksi kualitasnya ya memutuskan dari 11 calon Hakim Agung Kamartun khusus pajak yang lolos seleksi hanya 6 orang. Antara lain nomor 1 Dr. Andre Irwanda, Hakim Pengadilan Pajak. Nomor 2 Dr. Arifin Halim, Konsultan Pajak. Nomor 3 Dr. Ismail Rumadan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional. Nomor 4 Dr. Ely Harisi Advianto, Hakim Pengadilan Pajak. Nomor 5 Dr. Mahtuh Effendi, Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Nomor 6 Profesor Dr. Yeskiel Minggus Tiranda, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sehingga dengan demikian dari 6 calon tersebut menurut kami keputusannya sangat prematur karena sebenarnya kami juga ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan beberapa calon Hakim Agung Kamartun khusus pajak pasca hasil seleksi administrasi. Tapi karena sudah diberikan keputusan yang prematur berkaitan dengan hasil seleksi kualitas, maka kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan 6 calon Hakim Agung Kamartun khusus pajak yang menurut KY sudah lulus hasil seleksi kualitas. Dan pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan rekam jejak Hakim Pengadilan Pajak yang juga lolos dalam seleksi kualitas calon Hakim Agung Kamartun khusus pajak, yaitu Dr. Ely Harisi Advianto atau dengan nama lengkap Dr. Leo Julius Harisi Advianto. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa beliau adalah hakim aktif Pengadilan Pajak dan ditugaskan untuk memeriksa dan memutus perkara pajak di Majelis 13. Dan perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan beberapa hal yang menurut kami apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan merupakan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan kami juga tidak tahu kenapa kemudian KY meloloskan yang bersangkutan. Kami sebenarnya berpikir apakah KY tidak punya calon yang lain sehingga kemudian KY harus memaksakan yang bersangkutan lolos dalam proses hasil seleksi kualitas. Padahal yang bersangkutan juga pernah mengikuti proses yang sama beberapa tahun yang lalu dan kemudian ditolak di Komisi 3 DPR RI, tapi kemudian pada tahun ini mengajukan diri kembali. Jadi catatan kami adalah beliau pernah mengajukan diri untuk menjadi calon Hakim Agung Kamartun khusus pajak atau pernah mengikuti proses seleksi pada beberapa tahun sebelumnya. Beliau mengajukan ini untuk yang ketiga kalinya. Dan perlu kami sampaikan yang bersangkutan juga mempunyai catatan Dr. Leo Julius Harisi Advianto mempunyai perkara di beberapa pengadilan. Namun demikian, kami perlu memberikan catatan mengenai yang bersangkutan. Karena KY telah memberikan keputusan berkaitan dengan hasil seleksi kualitas calon Hakim Agung Kamartun khusus pajak, maka kami perlu memberikan catatan sebagai berikut. Yang pertama, menurut kami Hakim Leo Julius Harisi Advianto adalah hakim aktif Pengadilan Pajak yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim karena yang bersangkutan dalam memeriksa perkara itu sangat lama sekali, dan sehingga dengan demikian menurut kami yang bersangkutan sangat tidak profesional. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sebagaimana rekan-rekan lihat di layar bahwa ada perkara di mana yang bersangkutan menjadi ketua majelis dan perkara itu disampaikan kepada Pengadilan Pajak dengan nomor sengketa 008831.99/2024/PP dan perkara ini sudah didaftarkan tanggal 11 Oktober 2024. Sementara sekarang sudah bulan Juni 2026. Jadi perkara ini sudah hampir 2 tahun tapi belum diputus oleh yang bersangkutan atau oleh Ketua Majelis Leo Julius Harisi Advianto. Kami perlu sampaikan juga ternyata ada perkara lain juga yang gugatannya itu sudah didaftarkan juga oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Desember 2024 dan perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkaranya adalah sebagaimana rekan-rekan bisa lihat di layar rekan-rekan. Dan ini
ini juga membuktikan bahwa perkara ini sudah hampir 2 tahun sejak didaftarkan 13 Desember 2024. Namun sampai dengan sekarang belum diputus. Sehingga dengan demikian, menurut kami ini juga adalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu tidak profesional. Kemudian itu 2 hal mengenai perkara yang kami catat. Mengenai hal yang ketiga yang kami catat, beliau juga mempunyai perkara karena pernah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena bersidang ya seperti oknum hakim pengadilan pajak. Bukan seperti hakim pengadilan pajak, tapi seperti oknum pengadilan pajak, di mana yang bersangkutan itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena memang bersidangnya secara serampangan ya. Kemudian yang bersangkutan juga sedang digugat di Pengadilan Negeri Tangerang. Sebagaimana rekan-rekan bisa lihat di layar rekan-rekan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima yang perlu kami sampaikan adalah yang bersangkutan ya selaku hakim pengadilan pajak yang bertempat tinggal di Jalan Pisok 1 EA 14 nomor 6 Pondok Aren Tangerang juga mempunyai perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana rekan-rekan juga bisa lihat di layar rekan-rekan. Jadi catatan kami membuktikan bahwa ada 5 perkara yang sebenarnya sangat menguatkan bahwa yang bersangkutan itu diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tentu pertanyaan mendasarnya adalah kepada Komisi Yudisial, kenapa memberikan keputusan hasil seleksi kualitas itu terlalu prematur? Yang kedua, kenapa harus meloloskan calon hakim agung yang mempunyai track record negatif yang sangat panjang? Apakah KY tidak punya calon hakim agung Kamar Tun yang lainnya? Sehingga kemudian orang-orang yang diduga mempunyai perkara atau masalah pun harus diloloskan demi mencapai target KY kepada Komisi 3 DPR RI dan juga kepada Mahkamah Agung. Sehingga dengan demikian menurut kami apa yang dilakukan KY ini terlalu prematur dan tidak memberikan rasa keadilan. Oleh karena itu kalau KY nanti meloloskan pada tahap wawancara atau interview terbuka, maka kami akan melakukan wawancara atau interview terbuka dan juga didukung oleh organisasi Ikatan Wajib Pajak Indonesia yang akan mengawal proses ini. Karena memang proses ini diduga ya penuh dengan kejanggalan ya, karena memang hakim yang mempunyai track record kurang baik tapi kemudian tetap diloloskan. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mempunyai informasi lebih lanjut mengenai 6 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak, rekan-rekan dapat menyampaikannya kepada kami atau rekan-rekan juga dapat menyampaikannya langsung kepada Komisi Yudisial dan juga Komisi 3 DPR RI. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Sampai jumpa. Salam profesional.